Pasien pasca operasi sebenarnya boleh nggak sih puasa? Ada nggak sih tips-tips menu untuk buka puasa, menu untuk sahur? Silakan. Kalau dari segi gizinya, pasien pasca operasi itu mengalami banyak fase perubahan nih. Yang jadi catatannya lagi adalah apabila dalam kondisi sahur sama buka itu pasiennya masih tidak bisa konsumsi dengan menu banyak atau porsi banyak, itu bisa kita bagi dengan porsi kecil-kecil. Jadi pada malam hari setelah tarawih itu bisa makan lagi tapi porsinya lebih kecil. Aorta, aneka obrolan harapan kita. Halo Sobat Jantung, kembali lagi di podcast Aorta, aneka obrolan harapan kita. Pada kali ini kita akan membahas topik yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Sering banyak pertanyaan ya, pasien pasca operasi boleh nggak sih ikutan puasa? Nah, tentu aja saya sudah ditemani dengan ahli gizi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Halo Kak Irna, apa kabar? Menika. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, Kak Irna, sebelum aku tanya jauh ya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi pada metabolisme pasien pasca operasi? Oke. Terkait gizinya ya? Iya. Kalau dari segi gizinya, pasien pasca operasi itu mengalami banyak fase perubahan nih. Mulai dari sebelum operasinya dulu ya, boleh saya jelasin dari situ ya? Boleh. Jadi sebelum pasien itu operasi, biasanya kan ada persiapan puasa, ada persiapan makanan-makanan apa saja yang diperbolehkan dan tidak. Nah, ketika pada pasien sebelum puasa, sebelum operasi dia berpuasa, otomatis di situ aja sudah terjadi perubahan metabolisme gizi nih. Yang biasanya menjadi energi itu adalah si karbohidrat, karena dia berpuasa tidak ada yang masuk, maka perubahan energinya yang dilakukan adalah dari cadangan lemaknya. Lalu ketika habis operasi, awal-awal operasi, selepas dari fase ekstubasi, pasien tersebut baru mulai makan dengan tekstur yang lebih lembut-lembut dulu. Di situ untuk menjaga atau memulai si usus tersebut mulai kembali mencerna makanan. Dari situ sudah mulai metabolismenya berubah lagi nih. Mungkin ada yang terjadi kenaikan gula darahnya karena baru pertama masuk makanan. Ada juga yang masih kondisinya tidak nyaman. Nah, berikutnya setelah pasca operasi, setelah beberapa makanan itu naik secara bertahap teksturnya, di situ otomatis yang terjadi adalah adanya kebutuhan energi dan protein yang lebih tinggi dari kebutuhan hariannya. Itu terjadi karena biasanya habis pasca operasi mau ada luka dan lain-lain, itu kan membutuhkan perbaikan jaringan yang lebih banyak ya. Jadi akhirnya energi dan protein yang harus dikonsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan biasanya, seperti itu. Oke, nah kita kembali ke pertanyaan yang sering banyak ditanyakan ya Kak, sama pasien pasca operasi nih. Sebenarnya boleh nggak sih puasa? Pasien pasca operasi untuk berpuasa. Nah, di sini sebenarnya pasien itu boleh puasa atau tidak. Yang pertama harus dilakukan adalah dia harus mendapatkan pengawasan dari dokter spesialis jantungnya dulu nih. Yang pertama harus dilakukan. Nah, lalu pasien tersebut juga harus mengenali kondisi-kondisi apa saja yang aman untuk dia berpuasa atau tidak. Misalkan pada kondisi-kondisi awal, di fase stabilisasi awal, itu misal di pasien tersebut baru menjalani operasi kurang dari 3 bulan nih, dimana biasanya pasien-pasien tersebut kondisinya masih belum stabil, lalu juga masih mengkonsumsi obat-obatan yang harus dikonsumsi di waktu-waktu tertentu, dan di fase-fase tersebut biasanya pasien masih harus mengatur konsumsi cairan dalam tubuh. Nah, ketika hal itu terjadi, maka pasien itu biasanya tidak disarankan untuk berpuasa. Karena ya, lalu juga yang berikutnya, misal setelah fase 3-6 bulan nih, fase stabilisasi, biasanya pasiennya sudah stabil tapi masih ada gejala-gejala yang timbul. Contohnya pasiennya seperti sesak, atau misalkan masih merasa kelelahan kalau aktivitas walaupun ringan. Nah, itu baiknya sepertinya masih belum disarankan untuk berpuasa. Nah, yang selanjutnya adalah biasanya pasien yang sudah lewat 6 bulan nih, udah pasca operasi 6 bulan, kondisinya sudah stabil, juga tidak ada gejala-gejala yang timbul. Terus juga yang paling utama adalah obatnya yang dikonsumsi itu sudah bisa ditentukan waktunya. Nah, di sini juga disclaimer, obat itu nggak bisa, pasien itu nggak bisa
menentukan dosisnya turun sendiri, yang pasti tidak boleh berhenti sendiri, tetap harus dalam pengawasan. Tapi ketika sudah bisa ada pengaturan jam untuk pemberian obat, biasanya itu akan diperbolehkan atau dia bisa untuk dianjurkan berpuasa seperti itu. Oke. Jadi untuk keputusan boleh atau enggaknya tetap harus pengawasan dokter ya? Iya, harus tetap dari pengawasan dokternya. Kalau dokternya belum ACC, tidak boleh. Tidak boleh ya sobat jantung. Nah, misalnya nih pasien pasca operasi ini udah boleh nih Kak sama dokternya ya, sudah boleh puasa. Nah, ada nggak sih yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan terkait gizinya nih Kak? Pada pasien pasca operasi jantung, ketika dia sudah diperbolehkan untuk berpuasa, yang pertama harus diperhatikan adalah asupan gizinya. Gizi seimbangnya harus terpenuhi. Dan biasanya pada pasien pasca operasi ini masih tetap membutuhkan energi protein yang tinggi. Jadi yang pertama adalah harus mengatur waktu makan, di mana sahurnya itu tetap harus terpenuhi gizi seimbangnya. Saat berbuka juga tetap harus dipenuhi dengan gizi seimbangnya. Tapi di sini yang harus diperhatikan adalah karbohidrat seperti apa yang harus dipenuhi ketika sahur, lalu protein yang seperti apa, dan kandungan lemaknya seperti apa. Misalkan pada saat kondisi sahur itu pasien harus tetap dikonsumsi dengan gizi seimbang dengan karbohidrat, pilihannya adalah karbohidrat yang kompleks, dimana karbohidrat kompleks itu juga punya kadar serat yang lebih tinggi dan bisa menjaga lambungnya lebih stabil dibandingkan dengan karbohidrat yang sederhana. Lalu juga pemenuhan proteinnya itu yang harus dilihat lagi. Misalkan proteinnya itu nggak bisa yang cuman sekarang yang penting ada ayamnya aja, yang penting ada dagingnya aja, tidak. Tapi seberapa banyak protein yang dikonsumsi juga itu bisa membantu untuk proses stabil ketika pemulihan pasca operasi. Nah, lalu juga bagaimana sih protein itu diolah. Jadi jangan sampai karena ada protein kita pilih protein-protein yang termasuk yang ultra proses lebih tinggi. Lebih baik dengan protein-protein yang termasuk punya kandungan lemak juga sedang. Jadi si zat gizinya, proteinnya terpenuhi, lemaknya juga terpenuhi. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita cuma seadanya, yang cepat saji saja, yang ini aja. Tidak, itu tidak disarankan. Nah, yang berikutnya lagi adalah pengaturan ketika berbuka. Jadi ketika berbuka pertama biasanya kan suka langsung ngejar yang manis-manis nih. Nah, jadi pada pasien pasca operasi jantung ini lebih baik yang pertama dilakukan adalah selain konsumsi bisa dengan gula yang alami, gula-gula yang alami seperti misalnya gula yang berasal dari kurma, lalu juga buah-buahan. Nah, itu bisa konsumsi dengan air putih. Tetapi selanjutnya masuk ke makan utama tetap dengan porsi tadi gizi seimbang lagi. Harus ada karbohidratnya lagi, proteinnya lagi, lemaknya lagi, seperti harus itu. Seimbang dan juga lengkap ya Kak? Ya, yang jadi catatannya lagi adalah apabila dalam kondisi sahur sama buka itu pasiennya masih tidak bisa konsumsi dengan menu banyak atau porsi banyak, itu bisa kita bagi dengan porsi kecil-kecil. Jadi pada malam hari setelah tarawih tuh bisa makan lagi tapi porsinya lebih kecil. Jadi itu tetap untuk pemenuhan selama pasca operasi tadi. Oke. Nah, misalnya ada contoh kasus nih Kak, ada pasien berusia 58 tahun yang 1 bulan lalu nih operasi bypass, tapi bapaknya ini mau puasa. Hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan nih Kak? Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tadi Bapak harus konsultasi dulu sama dokter spesialisnya, boleh atau tidak. Nah, kalau misalkan diperbolehkan, tadi dilihat lagi kondisinya, apakah ada gejala yang timbul atau tidak, apakah kondisinya sudah stabil atau tidak. Biasanya kan pada kurang dari 1 bulan tuh masih terasa sesak, masih nyeri, masih terasa. Nah, itu biasanya masih tidak disarankan sih untuk berpuasa seperti itu. Oke. Nah, ini yang penting juga nih, ada nggak sih tips-tips nih untuk sobat jantung yang pasca operasi, kayak menu untuk buka puasa, menu untuk sahur, silakan Kak. Oke. Kalau untuk menu biasanya seperti tadi yang dijelaskan bahwa tetap harus ada gizi seimbang, tapi saya bisa kasih contohnya lah ya. Misalkan yang simple-simple untuk makan sahurnya itu
pilih yang karbohidratnya kompleks, bisa di nasi merah atau nasi putihnya dicampur sama nasi merah atau diganti sedikit sama oatmeal, itu juga tidak apa-apa. Nanti juga di proteinnya kita bisa penuhi misalnya hanya telur rebus saja, itu juga masih sudah termasuk kayak protein yang tinggi. Jadi telur rebus, atau juga misalnya ada tempe, ada tahu, itu menu yang diolah dari tempe tahu tersebut, itu bisa memenuhi kebutuhan protein saat sahur. Nah, yang berikutnya misalnya untuk tambahan lemaknya itu bisa misalnya dengan tambahan di buah alpukat. Jadi misalnya alpukat potong sedikit tanpa tambahan gula-gula yang lainnya, itu langsung dikonsumsi, itu bisa membantu sekali untuk cadangan energinya sampai berbuka. Nah, yang berikutnya lagi di fase sahur ini disarankan bisa konsumsi 2 sampai 3 gelas air putih untuk pemenuhan di sahurnya. Nah, nanti saat berbuka puasa itu pertama dilakukan bisa tadi memilih gula yang alami, bisa dari kurma dulu, lalu dijeda dengan air putih. Nanti kalau misalkan tidak ada kurma ya bisa dengan buah-buahan, lalu juga atau misalnya tidak ada yang lainnya lagi ya air putih saja. Nanti dijeda sekitar 10 sampai 15 menit barulah kita konsumsi makan utama. Nah, makan utamanya di sini bisa lengkap nih. Tadi boleh nasi juga, jangan lupa tetap ada proteinnya tadi. Misalnya pilihan dada ayam atau misalkan daging sapi juga masih boleh, hati-hati dengan pengolahannya saja. Lalu untuk tambahan lemaknya misalnya dengan tambah ditumis sedikit atau diberikan dressing sedikit dengan lemak-lemak yang yang termasuknya juga bukan yang lemak jahat istilahnya ya, istilah awamnya, atau misalnya tadi dengan tambahan si buah alpukat lagi atau misalnya buah-buahan yang lain. Nah, nanti di jam buka ini tetap juga ada pemenuhan dari air putihnya. Kalau tadi di sahur 2 gelas juga, di pembuka juga disarankan 2 gelas. Nah, nanti ketika di malam hari pemenuhan cairan ini juga harus tetap terpenuhi. Jadi 2, nanti di malam hari ada 4. Jadi kurang lebih bisa 8 gelas dalam satu hari selama tidak ada pembatasan cairan, seperti itu. Oke, wah lengkap banget ya Sobat Jantung informasi dari Kak Irna ini tentang menu untuk buka puasa dan juga sahur. Nah, yang terakhir nih Kak Irna, boleh nggak sih disampaikan pesannya untuk pasien-pasien pasca operasi yang masih dilema nih harus berpuasa atau enggak ya? Untuk pasien-pasien yang baru selesai pasca operasi jantung, jangan terlalu terburu-buru untuk ingin cepat-cepat berpuasa, walaupun memang berpuasa itu kan adalah salah satu ibadah yang dinanti-nantikan ya, terutama untuk umat muslim. Tapi menjaga kondisi tubuh juga itu termasuk ibadah. Bagaimanapun menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadikan kita juga istilahnya tambahan untuk ikhtiar menambah pahala di jalan yang lain. Nah, untuk pesannya tadi lagi adalah yang pertama, jangan lupa untuk selalu kontrol pasca operasi ke dokter spesialis jantungnya. Jika disarankan ke poli yang lain tetap harus dilakukan. Yang kedua, tetap rajin minum obat. Walaupun sudah dioperasi bukan berarti cepat-cepat langsung pulih kembali normal. Dan yang berikutnya, tetap penuhi kebutuhan gizinya dengan gizi seimbang. Jadi jangan sampai ada mindsetnya setelah sudah dioperasi jadi saya boleh makan lagi yang lain, tidak. Tapi kita rubah pola makannya, kita rubah pola hidupnya menjadi pola hidup sehat, dimana pola hidup sehat nantinya bisa menunjang tubuh kita juga menjadi lebih baik dan lebih sehat ke depannya, seperti itu. Oke, nah itu dia Sobat Jantung penjelasan dan informasi mengenai pasien pasca operasi boleh nggak sih ikutan puasa. Nah, terima kasih banyak ya Kak Irna yang sudah menjelaskan ke Sobat Jantung semua. Nah, Sobat Jantung, kalau kalian mau konsultasi gizi di Rumah Sakit Jantung juga bisa loh, nanti hubungi di nomor yang di bawah ini ya. Sobat Jantung, jangan lupa ikutin terus podcast Aorta supaya kalian nggak kehilangan tentang informasi kesehatan jantung lainnya. Sampai jumpa, dadah.